Halo adik-adik, nama saya Rizna. Saya akan menceritakan kisah misi rahasia si Buto Kolomakoro. Pada suatu hari, di sebuah sekolah dasar, bel istirahat pun berbunyi. Anak-anak tertawa dengan riang menuju ke halaman. Dan ada satu anak yang bernama Bima. Bima pun mengajak teman-temannya untuk bermain bola. "Hai teman-teman, ayo kita bermain bola." Dan teman-temannya pun menjawab, "Ayo Bim, kita main bola." Lalu bola ditendang ke sana kemari dan tiba-tiba bola pun masuk ke dalam semak yang rimbun. Bima pun mengejar bola tersebut. Tetapi ketika sampai, bola tidak hanya bola yang mereka temukan, tetapi ada peti. Bima pun penasaran dengan peti tersebut. Lalu Bima mencoba membuka peti tersebut. Dan tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat terang. Dan sebelum Bima sempat menjerit, Bima pun tersedot ke dalam cahaya tersebut. Di sisi lain, pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang malas menjaga kesehatannya, tidak makan bergizi, hobi menyesap nipah atau merokok, dan hanya mengkonsumsi karbohidrat. Saat itu, sang istri sedang hamil. Ketika sang istri melahirkan, ia melahirkan bayi perempuan kecil yang berat badan lahirnya di bawah normal atau biasa disebut dengan BBLR. Setelah sang istri melahirkan, tiba-tiba langit bergemuruh dan muncul dewa Kalatirta yang mengatur kehidupan, di mana dewa pun berkata, "Aku selama ini udah melihat kehidupan kalian yang buruk. Oleh karena itu, aku harus memberi kalian pelajaran. Aku kutuk kamu menjadi buto agar bisa menebus dosamu." Seketika, saat tubuh sang ayah pun berubah menjadi buto. Di sini Buto memiliki misi rahasia untuk menyebarkan pola hidup sehat kepada semua orang. Sang istri tidak selamat, tetapi Buto menitipkan bayi kecil yang diberi nama Nimas kepada Mainem untuk dibesarkan. Tahun demi tahun pun berlalu. Nimas tumbuh menjadi gadis dengan tubuh yang pendek dan berwajah pucat. Hal ini karena pola makan Nimas yang buruk yang hanya mengkonsumsi karbohidrat saja. Suatu hari ketika Nimas sedang mengambil singkong di hutan, ia merasa sedang diawasi oleh sesuatu dan ternyata itu Buto. "Aku harus cepat-cepat lari dari sini," kata Nimas. Nimas pun lari dengan tergesa-gesa dan menabrak seorang anak kecil yang sedang kebingungan yang bernama Bima. Nimas pun berbisik ke Bima, "Tolong jangan biarkan dia menangkapku." Bima pun menatap Buto dengan wajah yang ketakutan. Tapi tiba-tiba dari tangan Nimas keluar kilatan cahaya dan Buto pun terpental, jatuh dan Nimas pun jatuh dengan tubuh yang lemas. Lalu Bima memopong Nimas untuk pulang. Itulah kekuatan aneh yang disebut dengan Gema Sattvika, energi yang muncul karena kita makan makanan sehat. Sejak saat itu, Bima tinggal bersama Nimas dan Mainem. Bima merasa penasaran kenapa sih Nimas selalu lemas. Dan ternyata setelah berhari-hari Bima tinggal bersama Nimas dan Mainem, Bima jadi tahu ternyata Nimas dan Mainem hanya makan karbohidrat seperti singkong atau ubi tanpa lauk apapun. Sejak saat itu, Bima bertekad untuk mengajarkan terkait hidup sehat kepada Nimas dan Mainem. "Nimas, aku sekarang tahu nih kenapa kamu lemes terus." Nimas dan Mainem diam kebingungan. "Kenapa nih Bima?" Lalu Bima menjelaskan terkait pola makan Nimas dan Mainem yang buruk, terutama terkait konsumsi makanan Nimas yang tidak sesuai dengan isi piringku. "Kamu harus makan sesuai dengan isi piringku Nimas, yang terdiri dari karbohidrat seperti nasi, singkong, dan ubi, lalu protein seperti ikan, daging, dan telur. Dan tidak lupa vitamin dan mineral yang bisa didapatkan dari sayur dan buah." Nimas dan Mainem pun paham dengan apa yang diajarkan oleh Dimas. Maka sejak itu, Nimas dan Mainem belajar untuk beternak dan menangkap ikan sebagai lauk sumber protein.
Pada suatu hari, ketika Nimas dan Bima sedang mengambil ikan di sungai, tiba-tiba Nimas merasa ada yang memperhatikannya. Tidak salah lagi, itu adalah Buto. Nimas pun berkata kepada Bima, "Bima, itu Buto yang kemarin, kita harus segera lari." Bima pun menjawab dengan tegas, "Tidak Nimas, kamu sudah kuat, kamu harus melawannya saat ini." Meskipun ragu, Nimas segera mengeluarkan kekuatannya dan tidak disangka Nimas berhasil mengalahkan Buto tanpa merasa kelelahan. Mereka segera pergi dari tempat itu untuk kembali pulang. Setelah merasa sudah cukup lama berada di sana, Bima pun merasa sudah saatnya kembali ke dunianya yang asli. Akhirnya Nimas dan Bima bertanya kepada Mainem bagaimana caranya kembali ke masa depan. Lalu Mainem menyarankan untuk menemui Buto. Meskipun ketakutan, mereka tetap bertekad untuk ketemu Buto. Keesokan harinya, Nimas dan Bima pergi ke goa tempat tinggal Buto yang terletak di dalam hutan. Sesampainya di depan goa, mereka sangat ngeri namun mereka bertekad untuk tetap masuk. "Kita harus ke sana, Bima, kan aku sudah menjadi kuat." Bima pun mengiyakan apa yang dikatakan Nimas. Sesampainya di dalam, ternyata Buto sudah mengetahui keberadaan mereka. "Akhirnya kalian datang juga ke sini. Aku sudah tahu apa yang kalian inginkan." Nimas dan Bima terkejut. Kok bisa Buto tahu? Mereka lalu bertanya kepada Buto, bagaimana caranya kembali ke masa depan dan juga kenapa Buto selalu mengejar-ngejar Nimas. Ternyata Buto memiliki tujuan yang baik. Karena mengetahui kehidupan Nimas yang buruk, Buto mau ngasih tahu nih agar Nimas berubah dan menjalani pola hidup yang sehat. Namun sepertinya Nimas salah paham sehingga Nimas selalu lari ketika Buto mendekatinya. "Maafkan aku Buto, aku kira kau berencana untuk memakanku." Buto pun menjawab, "Hahaha, tidak mungkin aku memakan kamu Nimas." Lalu Buto juga menjelaskan bagaimana cara kembali ke masa depan. Yaitu dengan membuka gerbang gizi mandala yang bisa dilakukan dengan menyatukan kekuatan Gema Sattvika antara yang Nimas miliki dan juga Buto. "Buto, apakah kamu mau membantuku?" kata Bima. "Tentu saja anak muda, ayo kita keluar." Mereka pun pergi ke tanah lapang di sebelah goa untuk membuka gerbang gizi mandala. Sebelum itu, Buto menitipkan suatu kotak kepada Bima yang berisi gapuro untuk edukasi yang akan terbangun di tempat yang tepat. "Ini, bawalah kotak ini Bima, dan ini akan sangat berguna nanti." "Baik, aku akan membawanya Buto, terima kasih," timpal Bima. Lalu Nimas dan Buto mengeluarkan kekuatan Gema Sattvika mereka dan tiba-tiba sebuah pusaran besar muncul. Hush! Itulah gerbang waktu gizi mandala. Cahaya menyilaukan mata, Bima kembali terhempas dan melambaikan tangannya kepada Nimas dan Buto. "Terima kasih Nimas dan Buto, aku akan selalu mengajak orang lain untuk hidup sehat." Bima pun hilang di telan cahaya yang menyilaukan tersebut. Saat membuka mata, Bima ternyata sudah kembali ke sekolah dan teman-temannya mengelilinginya. "Bima, kamu tadi pingsan," kata teman-temannya. Bima pun hanya tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan tadi nyata. Ia belajar bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari otot ataupun sihir, tetapi dari pola hidup sehat. Dan sejak itu, Bima berjanji ia akan selalu menjaga pola hidup sehat agar tetap kuat menghadapi petualangan apapun. Sekian kisah dari misi rahasia Buto Kolomakoro. Semoga adik-adik bisa mengikuti pola hidup sehat yang dilakukan Bima, Nimas, dan Mainem dengan makan sehat, beraktivitas fisik, dan beristirahat yang cukup. Sampai jumpa!